Oke, kita coba lihat kasusnya untuk kolom langsing, teman-teman ya. Untuk misalkan diketahui pembuahan geometri, di sini ada kolom-kolomnya ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada kolom misalnya A, B, C untuk ininya ya, untuk supportnya, untuk jepitnya ya, tumpuannya A, B, C, kemudian D, E, F, G, H, terus di sini ada jepit juga ya. Nah, di sini udah diketahui nilai-nilainya ya. Di sini ada jaraknya untuk AB itu adalah S1, BC-nya S2, titik tingginya untuk AD-nya H1 dan GE-nya dia ada H2 ya. Kemudian di sini udah ada nilainya untuk momen di daerah sini ya. Kalau misalkan seperti ini, di sini ada 53 ton meter, kemudian daerah sini dia 6,6, 5,9 ya. 5,9 di sini, 6,6 di sini, terus 2,01 di sini. Ini diagramnya. Nah, diketahui di sini kolom BE-nya, PD-nya di sini untuk yang beban bekerjanya 88,2 ton. Kemudian untuk yang P live-nya 25,9 ton, maka PU beban terfaktornya 1,2 dikali 88,2 ditambah 1,6 kali 25,9 sama dengan 147,28 ton ya. Nah, ini hasil analisa dengan kombinasi beban ini ya. Nanti kita lihat di gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini ada diketahui momen ultimate untuk bagian atasnya 6,6 ton meter, momen ultimate bagian bawahnya itu sama dengan 5,3. Ini yang atas, ini yang bawah ya. Nah, kemudian untuk kolom kolom ini kolom BE ya. Kolom BE yang mana, teman-teman? Kolom BE berarti yang ini ya. Kolom BE, terus kemudian ada kolom EG. Kolom EG yang ini. Kolom EG itu dia bebannya beda ya, teman-teman ya. 45 ton, 45,5 ton, PL-nya 15,2 ton, maka PU-nya berarti 1,2 dikali dead load tambah 1,6 kali live load dapat 78,92. Sehingga di sini untuk yang analisa strukturnya seperti ini ya. Ini juga untuk yang sisi sisi yang ini untuk yang EG ya. Berarti M top-nya 20,1 yang ini ya. Terus yang untuk momen ultimate bawahnya 5,9. Jadi ini yang untuk BE itu dia 5,3 untuk bawah, 6,6 atas. Untuk yang EG itu berarti 5,9 bawah, 2,01 yang atas ya. Jadi ini nilai M1-nya yang ini ya. M1-nya adalah yang ini. M2-nya adalah ini, M1-nya ini, M2-nya ini. Oke. H1-nya 6 yang ini, H2-nya 6, S1-nya 6,5, S2-nya 6,5. Ada pertanyaan nggak dari soalnya nih, teman-teman? Ini sama dengan baja juga. Kebetulan saya juga ngajar baja ya, sama ya, untuk mengetahui tekuknya. Ya. Nah, di sini diketahui untuk material propertiesnya, teman-teman ya. Untuk material propertiesnya, ini tinjauan kita di satu ini aja, teman-teman ya, di satu GE BE ini ya. Material propertiesnya di sini FC aksanya 30 MPa, FB-nya 400, modulus bajanya 2.100.000 MPa. Kalau misalkan kita buat konversi jadi kilogram cm, berarti di 300 kg cm, 4.000 kg cm persegi, 21 juta kg cm persegi, dan untuk yang EC-nya konkret ya 25,74 sama dengan 257,430 kg cm persegi. Sedangkan untuk regangan lelehnya 0,00019, V-nya 0,65 untuk faktor reduksi kolom persegi ya. Rote-nya di sini adalah rasio tulangan kolomnya 0,025. Nah, di sini asumsi dimensi baloknya B-nya sama dengan 20 cm, H-nya sama dengan 30 cm. Jadi asumsi baloknya 20-30. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, oke. Nah, kemudian di sini untuk inersia baloknya G-nya sama dengan 45.000 cm pangkat 4. Nah, di sini ada pondasinya juga. Pondasi yang dipakai pondasi telapak 2,25 meter persegi atau dia ukurannya 1,5 kali 1,5 meter. Untuk Ki ultimate tanahnya di sini ketahui 18 ton meter persegi ya. Nah, pertama yang kita lihat di sini
Kita lihat di sini eh, perhitungan dimensi kolomnya dulu ya, kita cek ya. Nah, yang pertama kita lihat kolom EG. EG itu mana kolomnya? Berarti ini ya. Sorry ini ya. Yang atas yang H2 ya, H2. Nah, EG berarti di sini AG lebih besar sama dengan PU dibagi dengan 0,45 dikali dengan FC aksen ditambah FY rho T ya. Maka di sini dapatnya 78 ini berarti PU-nya dari sini ya, teman-teman. PU dari EG. EG ini ya. 7892 ton tadi yang ini ya. Yang ini tadi kita jadikan dia sentimeter ya. Ini kilogram dikalikan 1000 lagi berarti ya. Ini kan dari satuannya jadi dari ton jadi kilogram ya. Jadi 7,8 dikali 1000 dibagi dengan 0,4 dikali dengan 300 ditambah 4000 ya jadi kilogram sentimeter dikali dengan rho-nya, rho T-nya. Rho T-nya tadi berapa? 0,025 ya. Dapat 438,44 cm persegi sehingga PPN berarti 0,8 dikali dengan 0,8 FC aksen dikali AG kurang AST-nya ditambah FV kali AST. Berarti PU berarti ini sama dengan PU-nya ya. 0,8 dikali 0,8 ini ya. Berarti PU sama dengan 0,8 dikali dengan ini sama ya. Kita masukkan nilai PU-nya. PU-nya mana tadi? PU-nya yang ini tadi ya. 78,92 kali 1000 sama dengan ini. Kita masukkan nilai 0,8 kali 0,65 kali 0,8 kali 300. 300 di FC aksennya dikali dengan AGR-nya untuk menentukan nilai kolomnya nanti ya. Dikali 0,025 AGR ditambah dengan 4000 dikali dengan 4000 FY kali dengan 0,025 AGR ya. Dapat di situ 78920 sama dengan 181.285 AGR. Nah, AGR-nya sama dengan 435 cm persegi ya. Jadi ini dapatnya dari mana? Dari 78920 dibagi dengan ini ya. Kalau AGR. Oh, sorry ini iya benar. Ini dibagi dengan ini. Jadi dapat 4 ini 181,285 ya. Dapat 435 cm persegi. Sehingga B-nya berarti akarnya nih. Akarnya ini berarti dia dapat 20,8647221 cm. Nah, HS-nya juga sama 20,86 ini ya. Nah, ini kan kurang lebih 20 kali 20. Nah, kita ambil nilainya yang kolomnya yang 3525 ya. Ya, 3525 itu berarti kan dia lebih besar dari ini tadi ya, 435 ya berarti ya. Betul ya? Ya. 435 ini harusnya. Nah, H-nya 35, B-nya 25, AGR-nya berarti 875, D aksennya 5 ya. Nanti tergantung selimutnya berarti ya. D aksennya 5, D-nya 30. Nah, ini D-nya 30 nih. Nah, AG-nya sama dengan 89. Ini inersianya ya, daripada balok ini. 89,323. Nah, ini untuk yang kolom EG-nya udah ketemu untuk dimensinya. Sekarang kita kolom BE-nya sama dengan cara yang sama. Kita masukkan PPN yang ini rumusnya. 147 itu dari sini ya teman-teman ya. Dari nilai yang BE-nya. BE-nya itu berapa? Kita nih BE-nya ini. Ini 147,28 ton. Ya, dari beban terfaktornya. P terfaktornya ya kita masukkan. Di sini kalikan 1000 ini sama, masukkan semua angkanya, dapat AGR-nya 812, B-nya ketemu diakarkan berarti 28,503. Nah, ini sama juga nih. Kita ambil hanya yang ini ya. 35 kali 25. Ini 875 ya dia. Ini sama 875 lebih besar daripada ini ya. Ini sama kita pakai. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk menentukannya. Jadi kita udah dapat dimensi baloknya dia pakai yang 20-30. Kemudian untuk yang kolomnya kita pakai yang 35-25. 25-35.
Nah, kita yang ketiga kita menghitung panjang efektif. Nah, panjang efektif tadi kan kita menghitung besinya ya, untuk menghitung besinya ya. Kita cek kolomnya, kolom EG dari tabel didapat K-nya 0,86. Jadi di sini dia jepit-jepit ya, 0,86, tapi coba kita cek tadi untuk ininya dia 0,86. Sebentar, 0,86 kan ada yang elastik juga ya, 0,86. Ya ini tadi ya, 0,86. Oke, dia 0,86 elastik, 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 jepit elastik. Kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, K-nya diambil dari tabel itu 0,86. Jadi harusnya kan kalau strukturnya kan dijepit-jepit ya, teman-teman ya. Jepit-jepitnya dia elastik atau enggak. 0,86 ya. 0,86 antara dua ini ya sebenarnya ya. Jadi elastik. Jadi harapannya masih elastik ya. Nah, ini diketahui lah intinya bahwa portal kita itu di sini posisinya. Ya. Sedangkan untuk jepit-jepit sendiri kan sebenarnya dia 0,5 ya sebenarnya. Oke. Ini diketahui di soalnya ya, jadi teman-teman kita bisa cek bahwa posisi K 0,6 itu 86 itu adalah atasnya dia ini ya. eh, eh, Jepit di pertemuan, kemudian ini jepit di pertemuan ya. Jepit di persimpangan, di pertemuan, di crossingan. Udah, terus kemudian kita masukkan angkanya tadi ya. Nah, lihat nih kurvanya. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman bahwa dengan kurva alinyemen untuk si G-nya sama dengan ini rumusnya tadi ya. Jadi sama dengan jumlah daripada modulus kolom, elastis kolom dikali dengan inersia kolom dibagi dengan panjang kolomnya dibagi dengan jumlah daripada modulus daripada balok dikali inersia balok dibagi dengan panjang baloknya ya. Nah, sehingga kita cek dulu nih ya, untuk yang kita cari yang G, berarti titik G teman-teman ya. Titik G-nya mana? G. Berarti yang ini nih G-nya ya. Berarti G itu kolomnya mana? Berarti GE dan baloknya apa? GH. Betul nggak? Kalau G ya, G itu kolomnya berarti yang ini sama yang ini. Sebentar, yang G itu ya, berarti dia eh, ini ya, jadinya ini. Berarti dia EC dikali dengan 0,7 I-nya. Berarti 0,7 dikali dengan 89 itu ininya, inersianya ya. Ini ya. Inersianya untuk yang kolomnya. Kolomnya kita pakai kan tadi yang dua berapa? Kolomnya kita pakai yang 3525 ya. Kolomnya. Berarti pakai yang 89 ini ya. 89 dibagi dengan ini jaraknya berapa meter nih? 6 meter ya. 6 meter itu yang ini nih. 6 meter yang ini. H2 ya. H2 sama H1 sama sih. Oke. Terus kemudian yang EC dikali dengan IC berarti dia IC dikali dengan 0,7 dikali dengan ini dibagi dengan ini ya. 0,7 0,7 apanya tuh ya? Sebentar, 0,7
EC-nya berapa tadi EC-nya? Sebentar. EC-nya 254. 257. 0,7. 0,7. Bawahnya 0,35. 0,35. Harusnya kan EC langsung dikali dengan ini ya, IC ya. EC-nya berapa dikali dengan EC-nya berapa dikali dengan ini nih. EC dibagi dengan LC-nya. Betul ya teman-teman ya. EC-nya tadi berapa? EC-nya yang ini ya. EC-nya yang ini, terus kemudian yang IB-nya juga sama sebenarnya. IB-nya itu cuma bedanya di baloknya doang. Ya. Jadi inersianya berarti IC dikali dengan IC-nya yang ini, terus yang ini IB-nya. Jadi 45.000 itu dari sini. Yang ini teman-teman ya. Yang ini 45.000-nya untuk baloknya ya. Dibagi dengan yang ini jarak daripada kolomnya 6 kali 100 ya. 6 kali 100 itu jadi meter jadi sentimeter. Terus yang baloknya berarti 6,5. 6,5 baloknya berarti yang ini nih teman-teman. Jarak S2-nya. Ini S2-nya itu dia 6,5. S2-nya 6,5. Oke, itu ya. Nah, kemudian dapat nilainya ini dibagikan dengan ini dapat 4,301. Nah, kita kemudian cari yang titik psi titik E. Psi titik E itu yang mana nih? Yang ini yang E. Nah, yang ini yang E. Berarti yang E itu pertemuan antara kolom EB dan GE ya. Terus sama balok apa? DE dan balok EF ya. Jadi nanti penjumlahan daripada ini GE ditambah dengan EB dibagi dengan DE ditambah dengan EF. Ya, sama dengan yang ngebaca juga sama nih, ya. Jadi untuk melihat kekakuannya ya. Nah, sehingga didapat nilainya berarti ini adalah jumlah daripada EC dikali IC dibagi dengan IC dibagi dengan EB dikali dengan IB dibagi dengan LB ya. Nah, sehingga dapat nih ini faktor koreksinya kayaknya ya 0,7. Berarti EC itu untuk yang kolom ya. Modulus kolom sama beton kan sama baja kan sama-sama dengan beton kan. Nah, sehingga EC dikali dengan ini berapa inersianya ya. Inersianya ya, inersianya dia tadi ini yang kolom berarti 89.322,9 dibagi dengan 6. 6 itu tingginya ya. 6 itu tingginya nih yang ini. Nah, tingginya hanya ini 6, ini 6. Ya. Dikali 100 untuk jadikan sentimeter. Ditambah dengan ini tadi lagi. Ini kan dalam kurung nih. Kalau misalnya EC-nya dikeluarin kan sama ya. Yang beda kan cuma ini sama ininya doang nih. Harusnya sama sih. Bisa juga dua kalinya. Ya, artinya kolom ini kolom EB dan GE itu sama karena tingginya sama. 6 meter 6 meter, ya kan? Terus dia 35 25 kan? 25 35 sama dia ukurannya. Ukuran kolomnya sama, 35 25 35 25 sama ya. Sehingga ini sama dengan EC dikali 0,75 dikali dengan apa namanya? Yang apa sih namanya nih? Yang EB atau BE ditambah dengan EG ya. BE ditambah dengan EG. Ya, jadi yang BE itu yang ini ditambah dengan GE sama. Nah, dibagi dengan EB itu baloknya, modulus baloknya dikali dengan ini kayaknya apa namanya faktor reduksinya mungkin ya. 0,35 dikali dengan yang EB-nya berarti balok mana? Teman-teman? Dan jaraknya sama 6,5. Balok DE ditambah dengan balok EF. Nah, balok DE-nya ini berarti ya
4.500 dari mana? 4.500 dari sini ya. Yang ini balok IG-nya ya. Terus ditambahkan dengan dia dibagi dengan 6,5. 6,5 dari mana? Panjangnya. Panjang ini. Yang ini. Ini S1-nya. 6,5, 6,5, 6,5, 6,5. Jaraknya, span baloknya. Ya. Nah, sehingga didapatkan dari sini ya, ini kalikan 100 untuk jadikan dari meter ke sentimeter, sehingga dapat 4,3. Nah, dari kurva yang elemen didapat K-nya berapa tuh? Nah, dapatnya dari mana teman-teman? Dari ini. Kita bicara atas bawah nih misalnya. Ya, misalnya dia yang ini, yang atas misalnya, sebentar. Berarti kalau misalnya yang G itu yang yang misalnya dari G ke E misalnya ya. Berarti dia 4,3 dan 4,3. 4,3. Nah, dari kurvanya tadi 4,3, 4,3 misalkan yang ini 4,3-nya mana nih? 4,3-nya di atas sini ya. Ya. Terus nanti 4,3-nya kurang lebih di sini ya. 3 4,3-nya di sini. Ini nih dia ya, garisnya ya. Nah, itu ditarik garis ke sini nih. Ketemu dengan yang E-nya. E-nya 4,3 juga sama. Ini sama nih. Nah, sehingga ini dapat nilai K-nya berapa? 0, berapa? Mungkin 0,92 lah di sini. Ya, ini ya. Ya, teman-teman ya. Paham ya maksudnya? Jadi kita menentukan nilai K-nya dari itu tadi. Nah, dapat 0,92. Ya. Nah, ini dari apa namanya untuk portal berpengaku ya, untuk mencari nilai K-nya. Sehingga untuk menghitung nilai K dengan persamaan, maka K-nya kalau kita hitung dengan persamaan ya, berarti K sama dengan 0,7 ditambah dengan 0,05 yang ini tadi ya, yang rumus kita sebelumnya sudah saya jelaskan juga untuk nilai K-nya, untuk mencari nilai K yang ini ya. Kemarin. Nah ini ya. Ya, untuk misalkan untuk kolom berpengaku nilai K yang terkecil nanti kita ambil K sama dengan 0,7 ditambah 0,05 psi A ditambah psi B ya. Psi G ditambah dengan psi E misalnya ya. Kurang sama dengan 1 atau K sama dengan 0,85 ditambah dengan 0,05 psi minimum kurang sama dengan 1. Nah, kita coba cek nilainya apakah jauh apa enggak ya. Oke. Nah, sehingga nilainya di sini ya, berarti K sama dengan 0,7 ditambah 0,05 psi A ditambah psi B kurang sama dengan 1. Berarti K sama dengan 0,7 tambah 0,05 dikali dengan psi kita yang pertama tadi berapa? Psi G kita 4,301 sama 4,3 lah ya. Ditambah 4,3 dapat 1,13 0,00366651. Nah, untuk dari tabel K-nya adalah 0,86, untuk K dari kurva alinyemen adalah 0,92, untuk K untuk dia persamaan adalah 1. Ya, selisihnya nggak terlalu jauh ya. 0,99, 0,92 dan 1. Ya, maksudnya nggak terlalu jauh dari sini. Nah, kita ambil alinyemennya yang tengah-tengahnya nih ya. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nah, kemudian kita cek untuk yang kolom BE, misalnya kolom BE ya. Kolom BE, kita cek kolom BE dari tabel dia, kalau kolom BE berarti kan dia 0, berapa nih? 0,77 ya. Kalau dari tabel, sebentar 0,77. BE itu berarti dia kan jepit-jepit sebenarnya sama. Yang ini ya. Kalau 0,77 berarti dia 0,77 ya ini ya. Masih di ininya 0,77. Oh ini ya. Kaku ini ya, elastik ya. Sama sih sebenarnya. 0,77. Ya.
K-nya 0,77. Kemudian kita cek ya. Nol koma 0,77 ya. Dari kurva alinyemen berarti dia apa namanya, untuk si E-nya sama dengan 4,3 ya. Maka si B-nya berarti sama dengan 4 dikali dengan EC dikali IC dibagi dengan IC dibagi dengan IFKS. Nah, di mana di sini untuk menentukan Ki tanahnya sama dengan ini ya. 18 ton per meter persegi. Kalau misalkan jadi apa namanya? PSF ya. Sama dengan 3686,94 besi ya. Jadi ini daya dukung apa namanya yang diizinkan dengan kekakuan substrat daripada tanahnya. Maka dari kurva didapat KS-nya sama dengan kalau misalkan 368 itu sekitar mana tuh? Sekitar sini ya. 3686,94 berarti kita tarik ke atas kena kurvanya ambil ke sini kurang lebih 160 lips per inch ya, angka 3 atau sama dengan 4,432 kg 4.432 kg cm per angka 3 ya untuk ininya. Nah, kemudian untuk yang ini IP-nya sama dengan 0,42187 sama dengan 42,87500 ya. Sehingga untuk yang apa namanya pesi B-nya kita dapatkan pesi B-nya berarti rumusnya ini kita masukkan tadi angka-angka itu yang tadi semua didapat pesi B-nya adalah 0,819872992. Nah, kalau kita lihat yang pertama tadi untuk yang pesi E-nya 4,3, pesi B-nya berarti berapa tadi? 4,3 di sini berarti pesi B-nya 0, sekian, 0, berapa? 82 lah ya. Di atas ini. Berarti kalau kita tarik garisnya berarti dapat 0,84 ya. Kalau kita lihat untuk persamaan berdasarkan perhitungan kita bisa cek juga K-nya sama dengan 0,7 ditambah 0,05 dikali dengan 4,3 ditambah 0,82 ya. Maka dia dapatnya 0, ini 82 dari sini pesi B-nya ya. Berarti 0,95599365. Nah, dari tabel kita dapatkan 0,77, K-nya 0,84 dari kurva alinyemen, sedangkan untuk yang persamaan 0,96. Kita ambil yang K 0,84. Nah, kita cek langsingannya teman-teman yang seperti tadi ya. Kolomnya, misalkan kolom EG kita lihat yang EG-nya yang atas tadi ya. Kolom EG-nya yang ini. Apakah dia kolom pendek atau kolom langsing? Kolom EG-nya berarti rumusnya KLU per R kurang sama dengan 34 min 12 momen 1 dibagi dengan momen 2. R-nya sama dengan ini tadi yang sudah kita dapatkan R akar daripada I dibagi dengan A-nya ya. Dapat 0,3H sama dengan 10,50 cm. M1 dari mana teman-teman? M1 yang EG dulu ya. EG itu berarti M1-nya yang ini. M1-nya berarti yang ini ya. EG M1-nya 5,9, M2-nya 20,1 ya. Nah, 20,1 ya ini ya. Sehingga apa namanya? Nanti akan ada tanda minus karena kolom mempunyai dua kelengkungan. Nah, sehingga didapatkan di sini KLU per R sama dengan berarti dia 0,92 K-nya ya berarti ya 0,92 kita pakai tadi yang untuk yang EG tadi ya yang ini berarti dia dikali dengan 6 untuk yang tingginya dikali dengan 106 meter ya kali dengan 100 dibagi dengan
10,05 ya. Ini untuk yang K-nya dikali dengan panjangnya, panjang kolomnya. Nah, dapatnya 52,6 ya. Berarti di sini 34 min 12 M1 per M2 sama dengan ininya 38 ya. Kurang dari 52,57, berarti dia kolom langsing ya. Jadi ini 34 dikurang dari 5,9 dibagi dengan 20,1 dapatnya nilainya 38. Oke. Nah, berikut juga untuk yang kolom BE-nya, berarti kolom BE-nya yang di sini teman-teman ya. Kolom BE-nya berarti yang di sini, yang ini, yang bawahnya. Berarti M1-nya sama dengan 5,3, M2-nya 6,6. Ya. Tingginya 6,5 ya. Sama dengan tadi rumusnya, tapi kita pakai yang 0,84 untuk yang kita pakai yang kurva alinyemennya untuk nilai K-nya ya. Ya, harusnya sih nggak terlalu banyak perbedaan sih kalau mau pakai yang ini ya. Jadi dapatnya 0, berapa? 0,84 kali 6 meter kali dibagi dengan 10,5 dapat 48. M1 5,3, M2-nya 6,6, M1 dibagi M2 1,2 ya. Berarti ini 34 dikurang 12 kali 1,2 dapatnya berapa? 49. 49 lebih besar daripada ini. Berarti kelangsingannya diabaikan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan hanya menganalisa untuk kolom EG sebagai kolom langsing ya. Nah, setelah itu kita cari apa nilai CM ya, CM-nya. CM-nya apa teman-teman? Yang kemarin kita pembesaran apa? Yang kemarin CM-nya, hitung CM-nya. Nah, rumusnya kita refresh lagi ya. CM-nya adalah faktor ekuivalen momennya ya. Ini ya. Momen ekuivalennya, CM-nya ya. Nah, CM-nya sama dengan nah, CM-nya sama dengan untuk yang kolom EG itu CM sama dengan 0,6 ditambah 0,4, M1 dibagi M2 lebih besar 0,4 ya. Berarti ini harus lebih besar sama dengan. Nah, ternyata di sini M1-nya tadi di sini dapatnya untuk EG M1-nya adalah 5,9, M2-nya 20,1. Berarti di sini 0,6 tambah 0,4 dibagi dengan 5,9 bagi 20,1 dapatnya 0,483 lebih besar dari 0,4. Kemudian hitung BD BD ya. Berarti di sini adalah maksimum beban mati aksial terfaktor kolomnya. Berarti di sini BD adalah 1,2 untuk beban matinya berarti ya. 1,2 dikali 88,2 dibagi dengan ini totalnya berarti 1,2 dikali 88,2 ditambah 1,6 kali 25,9 didapat BD-nya adalah 0,719 ya. Jadi di sini BD untuk refreshment lagi adalah ya untuk apa namanya menghitung untuk mutunya ya, untuk ininya ya. Ya, untuk bebannya ya. Ya. Nah, dapatnya 0,718 Nah, sehingga hitung EI-nya karena tulangan belum ditentukan maka EI sama dengan 0,4 EC IG dibagi dengan 1 plus BD. BD itu sebenarnya lebih ke mutu betonnya ya sebenarnya untuk koreksinya ya.
EI-nya sama dengan 0,4 kali dengan ini EC-nya 257.429,6 dikali dengan IG-nya, IG-nya 89 untuk kolomnya dibagi dengan 1 plus ini row B-nya ya, row B BD-nya ya. Dapat EI-nya sama dengan 5 miliar ya. 5 miliar 351.785.345. Nah, kita hitung beban tekuk Eulernya atau P kritisnya. P kritisnya sama dengan Pi kuadrat EI dibagi dengan KLU kuadrat. Maka PC-nya dapat Pi-nya 3,14 kuadrat dikali dengan EI-nya. EI-nya dapat dari sini ya. Ya. Kemudian dibagi dengan 0,92 untuk yang K-nya. Yang tadi 0,92 kita udah tentukan juga ya teman-teman ya. Yang untuk yang pertama yang ini ya. Untuk yang kolom EG-nya ya. Kemudian ya ini ya, dapat PC-nya sama dengan P kritisnya untuk 173,17 ton ya. Jadi untuk yang ini beban tekuk yang diizinkan terjadi sampai dia mengalami tekuk ya, keruntuhan tekuknya itu kurang lebih 173,17 ton. Nah, itu pembesarannya di sini, pembesaran momen berarti di sini rumusnya apa? Delta NS sama dengan CM dibagi dengan 1 min PU dibagi dengan 0,75 PC harus lebih besar dari 1 ya. Jadi kita bisa apa namanya? Dapatkan di sini kalau ini sama dengan 1 atau delta NS-nya sama dengan 1 berarti kan sama aja kita ini ya. Kita kalikan ke sana 1 ya. Berarti CM sama dengan ini ya. Atau CM sama dengan ini kan 1 min PU nih. 1 min PU sama dengan ini ya. Berarti dia 1 dikurang dengan 7892 adalah PU-nya, 7892 ada PU-nya. PU yang tadi yang atas tadi ya, PU-nya. PU ini, PU kritisnya ya. PU-nya, sorry, PU-nya dibagi dengan 0,75 dikali dengan PC-nya. PU-nya itu PU beban terfaktornya ya. PU yang ini ya. Ya, dapatkan itu kemudian dibagi ini sama dapat nilainya 0,392 ya. Nah, NS-nya berarti dia DNS-nya sama dengan berarti CM-nya berapa tadi? CM-nya 0,483. 0,483 dibagi dengan 0,392 berarti dia 1,2300 lebih besar dari 1. Nah, berarti kita pilih untuk yang DNS-nya adalah sekian, maka kita bisa mencari apa namanya? Momen kedua minimum sama dengan PU dikali dengan 15 ditambah 0,03H. Maka di sini dapat untuk momen minimumnya sama dengan 1,26667 ton meter atau sama dengan ton milimeter sama dengan 1,27 ton meter atau kurang dari 20,1 ya. Nah, kita hitung pembesaran momen berikutnya untuk yang MC ya, sama dengan delta NS dikali dengan M2 berarti MC-nya sama dengan 1,23 dikali dengan 20 ini ya. Dapat MC-nya sama dengan 24,72 ton meter. Kemudian kita hitung nilai E-nya, D aksennya, D aksen per H, E per H-nya, kolom persegi dengan pengengan dua sisi misalkan. Berarti E-nya sama dengan momen ultimate dibagi dengan PU-nya. Berarti momen ultimate untuk yang sekarang adalah 24,72 dibagi dengan 78,92 PU-nya ya. Maka di sini dapatkan 0,313 meter atau sama dengan jarak eksentrisitasnya adalah 31 cm. D aksen per H-nya berarti 5 dibagi dengan 35, jaraknya D aksennya tadi 5 ya. Di awal tadi D aksennya 5 ya. D aksennya tadi 5 tadi ya.
aksennya 5. Nih ya, 5 cm tadi di aksennya, kemudian oke, 0,14, maka E per H-nya sama dengan 31,33 dibagi dengan 35 tingginya ya. Dapat 0,90. Nah, di sini dihitung untuk yang perhitungan row dari kurva dengan apa namanya, dengan grafiknya nanti ya teman-teman ya. Maka didapatkan di sini untuk yang sumbu vertikalnya dulu, yang vertikal ya. Maka di sini PU dibagi dengan Pi AG 0,8 FC aksen, ini dari nanti gambar grafik kita bisa menentukan nilainya ya. Row-nya dapat 78,9 kali 1000 dibagi dengan 0,65 dikali dengan 87 0,65 dikali dengan 875 ya. AG-nya tambah 0,85 dikali 300, FC-nya sama dengan 0,544. Untuk sumbu horizontalnya sama dengan PU per A, Pi AG 0,8 FC aksen dikali dengan EH-nya sama dengan 0,487. Nanti di sini dari gambar diagram interaksinya nanti kita lihat D aksen per H-nya 0,1, R1 sama dengan 0,052, D aksen untuk 0,15, R2-nya sama dengan 0,056. Nah, melalui interpolasinya ya DH per H-nya sama dengan 0,14 ya. Didapat R-nya 0,005543, kemudian betanya 1,2 untuk FCS 30, maka rho-nya sama dengan R dikali B ya, sama dengan 0,0554 kali 1,2 dapat 0,00651. Nah, dari sini kita bisa hitung perhitungan untuk tulangannya. AS-nya berarti didapat rho-nya kita pakai yang tadi ya. Berarti rho-nya dapat yang ini. Ini dikali dengan AGR-nya. AGR-nya berarti dia 35 kali 25 dapat 5.820 mm persegi ya. Pilih berarti diameter 12, D25, di mana AST-nya sama dengan 5890,49, lebih besar dari ini ya. Nah, kita cek lagi untuk PU-nya. PU-nya berarti 0,85 FC aksen AGR min AST tambah EP kali AST sama dengan ini. 443,72 ton. Maka untuk PPN-nya sama dengan 0,8 kali 0,65 dikali dengan 443,72 dapat di sini 230,74 ton atau lebih besar dari 7892 untuk beban terfaktor kita ya. Oke, mungkin seperti itu.